Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895. Kelas Manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dalam bab kedua, yaitu tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Baik, saya akan memulainya. Individu atau manusia. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895. Kelas Manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Baik, di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dalam bab kedua, yaitu tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Baik, saya akan memulainya. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai subjek adalah pelaku, penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek. Organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai subjek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Selanjutnya ada pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, budaya, serta lingkungan di mana individu itu berada. Oleh karena itu, setiap individu akan sangat berbeda kualitasnya dengan perilaku dalam suatu organisasi tertentu pada kualitas lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan membacakan definisi perilaku oleh beberapa ahli. Yang pertama, oleh Toha, menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi. Yang kedua, Octaviana mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang nampak sampai pada yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Selanjutnya, menurut Wawan, memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi, tujuan, baik yang disadari maupun tidak. Perilaku dapat dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tertutup, yang kedua perilaku terbuka. Selanjutnya kita akan membahas perilaku individu. Jadi, perilaku individu adalah cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau totalitas dari perilaku individu-individu dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Perilaku individu adalah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Selanjutnya, pembentukan perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diarahkan. Menurut Walgito, pembentukan perilaku dapat dibagi menjadi tiga, yaitu dengan cara pertama, pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan model atau contoh maupun teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan cara membiasakan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan pemberian pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh. Ada beberapa teori pembentukan perilaku, yaitu teori insting, yang kedua teori dorongan, yang ketiga teori kognitif. Selanjutnya, menurut Nato Mojo,
menyatakan ada dua faktor pembentukan perilaku, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Saya akan membahas faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar, dari individu seperti sosial, budaya, politik, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep yang dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan kegunaan bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap sangat tidak bernilai. Nah, jadi nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Nah, jadi Hoda menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai. Yang pertama itu sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk hidup seseorang. Yang selanjutnya, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri. Nah, suatu standar fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang terakhir, suatu objek nilai, suatu hubungan tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup dan berharga dengan identitas, kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, dan orang lain, serta alam itu sendiri. Dari pengertian nilai yang diajukan para ahli, maka dapat dinyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna, dan berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman atau membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak, serta dijadikan patokan sebagai perilaku individu. Yang terakhir itu ada terminal value, adalah suatu keadaan eksistensi atau nilai akhir yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan dicapai selama-lamanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat pagi.